Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Kapolda Papua desak kelompok kriminal bersenjata bebaskan pilot Susi Air. Kabupaten Jayapura dan Jayawijaya masuk musim hujan, warga harus waspada banjir. Pengurusan surat keterangan catatan kepolisian di Mimika meningkat. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo Selasa kemarin melantik 33 anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Selatan. Ke-33 anggota terdiri dari 11 orang dari unsur agama dan 11 orang dari kaum perempuan. Wetipo mengatakan Majelis Rakyat Papua atau MRP memiliki tanggung jawab memperjuangkan nasib orang asli Papua di tanah Papua. Selain itu, MRP menurut Wetipo juga harus mendengar aspirasi orang asli Papua dan mengkomunikasinya dengan instansi terkait. Proteksi orang asli Papua supaya tidak tersingkir dari tanah dan buminya sendiri. Nah, ini juga sudah cukup berat. Yang kelima, memberi pertimbangan kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Gubernur, DPR Kabupaten, dan Bupati Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Jadi Bapak Ibu berhak menerima pengaduan dari masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak terlindungi hak-haknya, Bapak Ibu menerima dan bisa menindaklanjuti, membangun komunikasi dengan pemerintah setempat, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, Bupati, membangun komunikasi yang baik untuk meneraskan kepentingan masyarakat di Provinsi. Lembaga ini bertugas tidak hanya melindungi hak asli orang Papua, tapi juga melestarikan adat, budaya, serta pemberdayaan perempuan. MRP akan bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada gubernur dalam kerangka otonomi daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gereja Kristen Indonesia atau GKI di Tanah Papua bekerja sama Pemkab Kerom menggelar Festival Budaya dan Persembahan Hasil Bumi. Dalam festival ini 37 jemaat membuka stand UMKM yang memamerkan serta menjual produk bahan pangan dan hasil olahan serta hasil bumi di lapangan sepak bola Swakarsa. Seluruh produk pertanian dan peternakan diserahkan ke Gereja Kristen Indonesia untuk dijual ke masyarakat setempat. Kabupaten Kerom merupakan daerah penyuplai bahan pokok, terutama komoditas hortikultura, ke pasar-pasar yang ada di kota Jayapura. Selain itu, Kerom juga mempunyai potensi hasil bumi yang melimpah, berupa pisang, pinang, dan jagung. Warga masyarakat GKI Klasis Kerom mewujudkan persatuan dan semangat gotong royong jemaat agar umat itu menjadi umat yang berdaya dan mandiri, menjadi umat yang berdaya dan mandiri. Kalau umat warga GKI sudah berdaya dan mandiri, maka gereja-gereja akan menjadi mandiri. Tanpa persatuan dan kemandirian di Klasis Kerom, Kabupaten Kerom ini juga akan jauh dari harapan. Warga jemaat, warga gereja adalah warga masyarakat Kerom. Pendekatan pembangunan saat ini dalam pemerintahan Peter Busbagir Wakil Kosasi juga mengkonsentrasikan program kegiatan ke dalam basis-basis umat semua agama yang ada di Kabupaten.
GKI Kerom mengajak umat untuk terus berinovasi agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerom. GKI Klasis GKI Kerom itu terdiri dari berbagai budaya, umatnya dari berbagai suku. Hal yang kedua, umat GKI di Klasis Kerom juga memiliki tugas-tugas pokok dalam pekerjaan-pekerjaan di bidang pertanian. Sehingga pada kesempatan ini kami memberikan persembahan hasil bumi itu. Apa yang dikerjakan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, umat mengantarnya pada hari ini dengan berkolaborasi dengan pakaian-pakaian budaya dan bahasa dan tarian. Apa yang menjadi tujuan kami? Agar potensi budaya, potensi pertanian, peternakan, perikanan itu menjadi potensi yang luar biasa bagi gereja untuk mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya yang dimiliki. Pada 6 Juli lalu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung ladang jagung di kawasan Food Estate, Distrik Manem, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Pemerintah memilih Kerom menjadi lokasi lumbung pangan pertama di Indonesia, di bumi Cendrawasih yang akan memenuhi kebutuhan jagung untuk kawasan Indonesia Timur. Hendra melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.